Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, para ustadz, para haji rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sebab rahmah, hidayah serta taufiknya jualah kita masih diperkenankan berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas, untuk melaksanakan hal-hal yang baik pengabdian kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memberikan hidayahnya serta taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah tentunya kita doakan semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang baik, umat yang disayangi, dan umat yang berhak mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat bapak-bapak semuanya? Yang di rumah sehat semuanya? Ya, tidak ada celah untuk kita tidak bersyukur meskipun penyakit ada di seluruh tubuh sekujur. Tetap ada nikmat-nikmat Allah yang kita mungkin tidak bisa memahami, tidak mengetahuinya. Bahkan kalau kita perhatikan sakit kita pun, kalau kita sabari akan menjadi pahala, mendapatkan pahala dan kemuliaan. Itu juga nikmat Allah. Jadi kalau sakit ya kudu alhamdulillah. Iya, kalau kita sabar pahalanya nggak dibatasin, Pak. Ya kalau ibadah-ibadah yang lain ada tuh ya harus dibatasin, sekian pahalanya sekian. Ya, tapi orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang yang sabar itu hakikatnya orang yang benar-benar mempraktekkan, mengaplikasikan makna takwa. Ya. Makna takwa itu, takwa ini akan melambung, akan tinggi, akan kuat, strong kalau punya syukur dan sabar. Maka jangan lupakan itu, Pak. 2S, sabar, syukur. Apapun itu, ya. Meskipun kita dilanda kebanyakan dosa, tetap kita harus bersabar. Pasti Allah berkenan memberikan taufiknya kepada kita agar kita selamat dari dosa. Siapa sih yang bisa menghindari dosa kalau bukan para nabi, ya? Jadi jangan karena kita melakukan maksiat sehingga kita malu mendekatkan diri kepada Allah, malu datang ke masjid. Mungkin ketahuan suatu saat oleh kita, saudara kita melakukan kemaksiatan, dia jadi malu ke masjid. Jangan, kasih support. Allah sedang menunggu kau datang ke masjid. Laksanakan kewajiban lagi. Saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sabar, ini lagi ujian Allah. Jangan putus asa. Kalau kemarin ikut slot selalu dapat, begitu enggak ikut ngeslot kok rezekinya macet, berarti lagi dikasih ujian oleh Allah. Salah satu ciri-ciri kekasih Allah itu kalau nyari yang halal rada-rada susah dikit. Karena buat apa? Ujian biar nambah lagi pahalanya, Pak. Jadi begitu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang takdirnya selalu halal. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin rahimakumullah, kita berdoa salawat kepada Allah untuk kekasih kita Imamus Sabirin, pemimpin orang-orang yang sabar. Beliau lah Rais Imam Ulil Azmi, ya, Ulil Azmi, para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Ulil Azmi, luar biasa kesabarannya, ya. Dan yang paling tinggi kesabarannya adalah baginda kita, kekasih kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita contoh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Silakan bapak-bapak baca sholawat kawakib, biar bervariatif, nggak apa-apa. Intinya kita doa sholawat. Ingat, kita niat membaca sholawat, bukan niat bernyanyi atau berqasidah. Ya, maka sebaiknya kalau kita diundang untuk membaca sholawat, biasakan kita siapa nanti yang memimpin sholawat. Ya, tidak masalah menganggap siapa yang munsyidnya, siapa yang membaca nasyid, tapi kita tidak membaca nasyid. Kita baca apa? Sholawat. Maka niatkan kita baca sholawat. Kalau yang kita baca ini lafadznya sholawat, tetapi hati kita tidak niat berdoa kepada Allah untuk Nabi, kita bersholawat, maka saya khawatir tidak bernilai sholawat, atau bernilai sholawat tetapi hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barokahnya tidak kepada kita. Mudah-mudahan tetap kita mendapatkan, walaupun kita lalai orangnya Pak ya, yakin kita mau sholawat. Udah ketemu? Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib hada hadis surah bismil habaib فهذا سكر أعضاف الركائب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب حمد السورة باسم الحبائب فهز السكر أعطاف الركائب ألم ترها وقد مدت خضراها وسالت من مدامعها سحائب ومالت النحيما ضربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب إلى تلك المعالم والملاعب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب نجائب حد السورة باسم الحبائب فهز سكر أعضاف الركائب فدع جذب الزمام ولا
يسوقها فقائد شوقها للحي جاذب فهم ضربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب فإنك في طريق الحب كاذب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حدا عد السورة باسم الحبايب سكر أعضاف الركائب yang terakhir عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآن والأصحاب ضرا جميعهم وعيد رته الأطايب جميعهم وعيد رته الأطايب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حدا عد السورة باسم الحبائب فهز سكر أعضاف الركائب صلوا على النبي محمد يا رب صل عليه. Baik, makro kita Al-Barzanji sampai mana ya? Kita dibacanya kemarin. Walam yujawiz minasyami sudah apa belum? Walamma balaghna 10 sanatan itu ya? Ya, silakan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ولما بلغنا 10 سنوات عليه صلى الله عليه وسلم عن بلاد الشامية. Allahumma sholli alaihi. Astagfirullah sebentar. Nah, bacanya bukan walamma balaghosnai bukan. Nah, tapi isna ya. Coba sekali lagi. Bukan isnai, isna. Iya, jangan dibaca nai. Jadi yaknya ini jangan dikasih titik ya. Jangan dikasih sukun. Ya, tapi coret saja. Nanti bacanya jadi kayak tadi walamma balaghosnai. Ya. Tapi walamma balaghosna asyara ya. Maksudnya isnata asyara tasya. Ya. Yang sempurna itu malah isnata asyarata. Khamsa asyarata. Ya, oke, benar isna ya. Nah, dibaca isna udah seadanya aja dulu di makrotnya.
Yang penting jangan ithnai ya. Jangan ithnai. Isnatai. Jangan isnatai, jangan ai, enggak ada ai di sini. Kalau mau dibaca ithnata asyarata khamsa asyarata sanatan. Harusnya ya karena itsna asyara harusnya dibaca ithnata asyarata ya. Coba dikasih titik pada asyarata ya, jadi dibaca ithnata asyarata ya. Coba samakan semua yang ada ballpoint. Untuk 13 sampai 19 itu nanti salasa asyarata ya, khamsa asyarata. Tapi kalau 12 masih pakai ta ya, jadi dibaca walamma balaghas nata asyrata ya. Sudah paham? Asyrata ya, isnata asyarata ya. Boleh asyrata, boleh asyarata. Walamma balaghas nata asyarata gitu ya, bukan isnai. Walamma balagha Rasulullah SAW isnata asyarata. Iya, isnata asyarata boleh, isnata asyarata juga boleh. Jadi shinnya boleh disukun, boleh di fathah. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, ballpointnya. Yang pegang aja ya, ada ketemu. Nah, lain kali dipersiapkan sebelum kita ta'lim ya. Jadi salah satu jamaah biar sudah siap. Ya silakan dibaca kembali. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 سنة رحل به إلى البلاد الشامية. اللهم صل عليه. وعرفه الراكب بحيرة بما حازه من وصف وحواه. Allahumma sholli alaika. Perbaiki dulu ya tentang Bahira. Bi fathil ba al muwahhadah, dengan di fathah ba-nya ya, wa qasril ha'i di kasrah. Jadi bacanya apa? Bahiro ya. Faraun fa'alifun maksuratun aw mamdudatun. Sebenarnya dibaca pakai hamzah belakangnya boleh, tapi ini jarang yang baca. Jadi bacanya bahiro. Sudah? Lughatnya adalah nasiro. Wa qila bi dhammil ba'i, dan ada yang menyatakan di dhamma ba-nya, berarti buhiro. Boleh bahiro, boleh buhiro. Kalau buhairo mungkin ada lughat lain ya, mungkin ada lughat lain, wallahu a'lam. Yang saya tahu baru 2 ya, atau yang maksudnya yang saya dapat subut tetapnya itu pertama di syarah-syarah dibacanya itu bahiro atau buhiro, haknya di kasrah bukan di fathah. Tapi kalau ada yang mungkin punya data dibaca buhairo, monggo silakan karena punya data. Kalau data saya adalah bahiro dan buhairo, dan ro-nya setelah ro alif boleh pakai hamzah, buhiro atau buhiro, atau bahiro atau buhiro. Boleh pakai hamzah, boleh tidak. Ya, kalau tidak ya udah sepakat kita tidak bacanya nanti ya. Jadi maksudnya bahiro bukan bahiro bukan gitu ya. Oke, sudah paham? Ya, itu pentingnya kita bersama-sama menelaah, memutolaah ya, menelaah, memahami, diteliti itu supaya ketahuan, dan harus ada datanya bahiro ya. Asli namanya adalah
Jirjis. Jadi pendeta ini asli namanya adalah Jirjis. Ini perjalanan Sayyidina Rasulullah SAW dengan pamannya ke Syam dilihat oleh pendeta Bahira atau Buhaira ini. Namanya adalah Jirjis. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar ini, Jirjis, ya. Baik, silakan dilanjutkan Ustaz. Wahawah benar. Waqala. Ya. وقال إني رأى سيد العالمين Coba ulangi lagi. Wa ini. وقال إني Ru'ahu. Yang lain apa bapak-bapak? Urohu. Kalau ro'ahu, maka wa ini waqala, dan pendeta ini menyampaikan ini sesungguhnya aku ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Jadi isimnya inna, ini khabarnya arahu atau urohu. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang jadi lebih bagus bacanya ya. Kalau nanti baca mungkin ada vokalis kita yang masih pakai itu, tolong diperbaiki. Jangan selalu ala Nabi, tapi selalu ala Nabi Muhammad, begitu ya, diajari. Kan kehadir. Jadi sebaiknya yang hadir sekarang menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena mungkin nggak sempat untuk ngaji atau belum punya kesempatan membuka YouTube. YouTube kita, gitu ya. Mungkin lupa. Ya. Baik, kita baca. وقال إني أرى سيد العالمين ورسول الله ونبيه اللهم صل عليه. سجد له الشجر والحجر ولا يسجد إلا لنبي الله اللهم صل عليه. وإنا نعته في الكتب القديمة السماوية اللهم صل عليه. وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور على اللهم صل عليه. وعمه برده إلى أن خوفا عليه من أهل اليهودية اللهم صل عليه. وشعبه ولم يجاوز من الشام المقدس بشرى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jadi tema kali ini mengisahkan tentang ketika baginda Nabi sudah berumur isnata asyarata sanatan, berumur 12 tahun. Berumur 12 tahun. Rahala, beliau berjalan, ya, pamannya berjalan mengajak beliau ke kota Syamiyah, kota Syam. Tetapi dilihat nih, ketemu ar-rahib, dilihat oleh rahib Bahira atau Buhaira. Rahib ini melihat bima hazahu min wasfin nubuwah, tahu ada sifat-sifat kenabian sampai matanya di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ini ada ciri-ciri mata Nabi, ada merah-merahnya itu harus ada, dan merahnya nggak boleh hilang, terus ada. Maka ditanyakan, termasuk salah satu pertanyaannya, apakah dia punya ayah? Saya ayahnya. Bohong Anda, pasti bukan Anda ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Tahu. Ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani benar-benar sudah tahu ciri-cirinya, benar-benar tahu, lebih tahu daripada anaknya sendiri. Anaknya mungkin kembar, ada yang lupa, ini anak saya bukan ya, begitu. Bisa nggak ini? Tapi untuk Rasul ini sangat ditunggu. Karena apa?
kepengen benar-benar mengikuti. Tadinya begitu, pengen benar-benar mengikuti Nabi akhir zaman penyelamat yang disampaikan Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi akan disampaikan oleh ruh yang suci baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi, Pak? Sebagian iman, sebagian tidak. Al-Bayyinah melestarikan tuh, mengabadikan kisah mereka. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Mereka sepakat kalau udah datang bayyinah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, mereka sepakat beriman. Termasuk orang Quraisy pun sama, sepakat beriman. Ya, kalau orang Yahudi, Nasrani ada kitabnya yang menjelaskan. Kalau orang Quraisy dari mana tahunya? Allah kasih tanda di antara kakek-kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah membahas tentang disampaikan oleh sebagian kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam silsilah beliau, ada yang di punggungnya ini ada zikirnya, ada ketika kakek beliau ada yang melewati batu dan kayu menyampaikan tentang nanti akan ada nabi akhir zaman. Masya Allah, ini benar-benar sudah diketahui. Maka 3 orang, yaitu Yahudi, Nasrani, dan musyrikin, semuanya ini sudah tahu. Tapi apa? Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka tidak bercerai, nyatu masih. Tapi begitu datang baginda sallallahu alaihi wasallam, tafarraqa. Ada yang percaya, ada yang enggak. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan rahib ini tahu ini ciri-cirinya, ya. Wa qala inni urahu sayyidal alamin. Jadi orang yang pertama kali, orang Nasrani lah, katakanlah, yang iman kepada Nabi, dia seorang Rasul, siapa berarti? Siapa? Jirjis. Kan dia iman ini. Wa qala inni urahu, aku diperlihatkan bahwa dia ini adalah Muhammad ini sayyidul alamin, pemimpin alam semesta. Jangan heran kalau saya sering Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil alamin, karena memang beliau sayyidil alamin dan kita bagian dari alam tersebut. Wa Rasulullah, dikasih tahu, yakin bahwa ini adalah utusan Allah, cuman belum diutus. Ya, wa nabiyahu, dan nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, udah tahu. Makanya bapak-bapak gemar membaca, ya, membaca ilmu pengetahuan, ya, jadi agar kita bertambah hidayahnya, karena ilmu adalah jalan kita mendapatkan hidayah, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi itu qad sajada lahu syajaru wal hajaru. Ini kata si Bahira, tuh lihat, batu-batu, kayu ini pada sungkem sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berteduh, ini pohonnya ini apa yo? Ini bahasa Jawa. Ini niung, ngasih, yom, yaitu untuk memberikan ium-ium, apa itu? Naungan, ya, biar nggak panas. Subhanallah. Juga melihat awan, rahib melihat awan, kira-kira berapa zirah lah dari persegi 4, ya, awan putih, bukan awan kintonya Goku, bukan. Jadi awan putih yang menaungi Nabi biar nggak panas. Itu paham, Pak? Diteliti, benar nih, Masya Allah. Ya, masa kita yang muslim setia seperti kita ini yang mengaku cinta, nggak tambah cinta sama Nabi, kan ya malu kalau kita tidak mengikuti sunnah beliau. Salah satu sunnah beliau adalah kalau istri lagi ngambek, kita yang menghibur. Ya, kalau istri lagi diem baik, kita yang jadi penghiburnya. Jangan ikut diam, malah kita marah. Ya, karena perempuan lebih feel-nya, ya. Baik. Wa inna lanajidu na'ta fil kutubil qadimati samawiyah. Nah, jadi memang Bahira ini melihat di kitab-kitab samawi, apa, Taurat dan Injil, ya.
Ada lagi wa baina katifaihi khatamun nubuwah, lihat di antara dua belikat Nabi itu ada khatamun nubuwah, ada cap kenabian, bukan tato Pak. Di atas tato bisa tumbuh rambut nggak? Bisa. Ada yang bilang ya, ada yang nggak, mungkin tergantung keren dan nggaknya catnya mungkin ya. Tapi bisa nutup nggak rambutnya tato? Bisa nutup rambutnya. Pernah ngeliat orang pakai bertato terus ketutupan rambut tato? Enggak kan? Nabi bukan tato, itu cahaya, ada rambut yang nutupin. Tapi walaupun ditutupin tetap saja tampak jelas. Allah wahdahu la syarikalah. Ya, tawajjah haitsu ma kunta fa innaka mansur. Ya, jadi itu ada tulisannya itu. Allah wahdahu la syarikalah. Ya. Di bagian luar itu dalamnya, bagian luarnya dalam riwayat tawajjah haitsu ma kunta fa innaka mansur. Menghadaplah kamu dimanapun, tawajjah menghadap kepada Allah, maksudnya fa innaka mansur, maka kau akan ditolong pasti. Nah, kemudian wa amara amahu biratihi ila Makkah. Jadi beliau rahib ini menyuruh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah kembali aja dengan Muhammad ini ke Makkah, ya, takut kalau nanti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Padahal sebenarnya bukan karena takut dibunuh orang Yahudi, pasti kalau umpamanya orang Yahudi mencelakai, yang celaka Yahudinya Pak. Tapi ada sebab lain. Ada sebab lain, di antaranya adalah sebagai peringatan, ya, sebagai bikin musuh ini tambah puyeng, tambah mana sih ya? Harusnya di bulan itu, di hari itu datang ke sini orang yang bernama Muhammad itu. Mereka tahu di bulan itu Pak, di tahun itu, di hari itu mereka tahu karena ada sandinya dan mereka itu intel, tahu mana nih. Tuh, masya Allah. Kemudian faraja'a bihi wa lam jalis, akhirnya kembali ke Makkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, kita insyaallah besok kita fokuskan ke ini ya, ke Dhurrul Bahiyah ini sementara. Ulama balagha mungkin besok, tidak dulu karena kita juga perlu fikih Pak ya. Oke, baik, kemarin sudah kita perbaiki bareng-bareng cara duduk tasyahud akhir. Boleh begini enggak? Boleh. Masih gelap begitu enggak kira-kira Pak? Enakan yang gini apa enakan yang begini Pak? Biasanya enakan yang salah Pak. Contohnya huruf dot enaknya dikol-kolah. Kalau ada alif sama fathah ketemu dot bacanya Pak. Adbu pengennya ya. Enak enggak? Ya, nafsu itu sebenarnya enak-enak. Ya, katanya biar balance, biar nggak jatuh kan miring begini. Gitu. Kita bisa nggak usah ini tegap, oke? Yang kedua, ketika salam, jangan ikut dadanya bergerak kayak orang apa yang tegak apa ya, nggak punya leher. Assalamualaikum, jangan. Kalau kita bisa berputar, Assalamualaikum warahmatullah. Tetap dada kita menghadap kiblat. Kalau di bawah ada anak kecil, tunggu sebentar, bagaimana cara biar apa? Biar ketika sujud, kepala pundak kita jangan bergeser dari kiblat. Itu pentingnya anak dikasih tahu, dijaga, gitu ya. Oke, satu lagi kita tambah biar lebih bagus sholatnya Pak ya. Karena masalahnya gini, kalau kita mau sidang di akhirat itu yang paling pertama yang diurusi Allah itu sholatnya, gitu loh. Barangkali kalau sholatnya udah cakep, yang lain-lain juga mudah-mudahan yang udah cakep, udah bagus ya. Udah, gak usah kelamaan, masih banyak yang ngantri nih. Nah, di antaranya adalah ketika kita melaksanakan ada takbir namanya ya, takbir itu di sebagian tempat. Takbirnya ini takbir intiqal, maksud saya takbir intiqalnya terkadang ini udah sampai baru takbir, paham nggak Pak?
Contohnya ketika mau ruku ya, mau ruku. Allahu Akbar, terutama imamnya. Harusnya namanya intiqal itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Contoh berdiri, rukun qiyam menuju ruku. Maka takbirnya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan ikutin seperti itu. Atau ketika ruku mau i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, jangan begitu. Tapi ketika bangkit dari ruku mulai membaca tasmi' namanya apa? Tasmi' itu apa? Baca Sami Allahu liman hamidah. Jadi mulai Sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah tegap Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Bisa Pak ya? Takbirnya itu. Ketika sujud pun sama. Jangan kakinya nyampe ke sajadah baru Allahu Akbar, bukan, tapi dari pertama gerakan mau turun Pak. Allahu Akbar, salah sih salah, tetapi tidak dosa dan tidak haram. Hanya tempatnya adalah apa? Ketika berdiri menuju sujud, itu tepatnya takbir intiqal dari berdiri menuju sujud dan seterusnya. Kenapa? Agar sholat itu tidak kosong dari zikrullah. Saya ulangi, supaya sholat kita tidak kosong dari zikir. Ada zikir terus. Kenapa? Karena sholat itu fungsinya agar kita tetap ingat kepada Allah dan zahir kita pun menyebut Allah. Paham ya? Jadi jangan diem-dieman aja. Apalagi malas takbir. Jangan ya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.